mendengarkan pengantar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Teras Narang SH untuk waktu dan kami persilahkan. Terima kasih Ibu Pembawa acara. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis 2021-2026. Yang terhormat Ibu Ketua Umum beserta seluruh jajaran MPH Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis 2021-2026. Yang saya banggakan, pengkhotbah yang saya hormati Bapak Pendeta Kinurung, yang saya hormati liturgus Ibu Pendeta Mesisita Erlina, yang saya hormati Ibu-Ibu Pendeta dan Bapak-Bapak Pendeta yang hadir di ibadah kita pada malam hari ini, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak serta saudaraku yang terkasih. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudaraku semuanya, sebagaimana yang telah kita alami bersama, bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, beliau telah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bencana nasional. Apa yang beliau sampaikan tiada lain adalah karena akibat adanya pandemi COVID-19. Sejak itu telah banyak terjadi perubahan di negara kita. Kita pernah melakukan PSBB yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar, dan sekarang ini kita mengalami PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebelumnya bersifat mikro dan kemudian darurat, dan sekarang ada level 1 sampai dengan level 4. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudaraku sekalian yang saya cintai, tentunya dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, perkenankanlah saya dengan kerendahan hati untuk mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudaraku sekalian guna secara realistis di saat menghadapi keadaan kita sekarang ini. Menurut hemat saya, kita juga tidak boleh pesimis, apalagi bersikap optimis, seolah-olah pandemi COVID-19 ini tidak ada. Seolah-olah kita mampu menghindari dan mampu mengatasinya. Dan seolah-olah kita juga menjadi mati rasa dalam segala hal. Dengan tinggi hati, kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta saudaraku yang saya cintai, kita berada dalam kondisi yang saya katakan sebagai kondisi extraordinary. Suatu kejadian yang luar biasa. Sikap tindak kita pun harus dengan extraordinary. Salah satunya tentu adalah mematuhi protokol kesehatan. Kita kenal dengan 5M, dan kita kenal juga dengan 3T, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudaraku yang saya cintai, pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini hadir tanpa kita duga, tanpa adanya perencanaan, apalagi persiapan. Dan malahan menurut pendapat saya adalah merupakan suatu rangkaian serial dari disrupsi atau perubahan sikap tindak kita. Malahan menurut hemat saya menambah dan mempercepat disrupsi yang sebelumnya telah terjadi, yaitu dengan adanya revolusi industri 4.0, dan malahan
ada beberapa negara yang masuk dalam revolusi industri 5.0 beserta segala ikutannya. Perubahan lanskap, adanya disrupsi atau shifting di segala bidang, termasuk dalam bidang keagamaan, mengalami perubahan besar akibat adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian, kita dipaksa oleh keadaan. Mohon izin Pak Teras, suara Pak, di unmute Pak. Bisa dengar? Sorry. Maaf, bisa Lanjut, Pak. didengar? Dengaran Pak. Dengaran Pak, silakan Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, saya ulangi kembali. Kita mengalami suatu perubahan lanskap, yaitu adanya disrupsi atau adanya shifting di segala bidang, termasuk dalam bidang keagamaan. Bidang keagamaan mengalami perubahan besar akibat adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan kebaktian dan kegiatan-kegiatan pertemuan keagamaan serta sosial lainnya dengan secara virtual atau dalam jaringan. Kita harus akui dan kita harus pahami bahwa masalah kesehatan dan ekonomi serta teknologi informasi dan telekomunikasi saya anggap telah menjadi master, dan saya juga menganggap telah menjadi panglima di saat sekarang ini. Penggunaan dan ketergantungan kita dengan sarana dan prasarana tersebut cukup tinggi. Kegiatan webinar atau Zoom meeting bagaikan kita makan obat. Sehari bisa 2 kali, malahan bisa 3 kali. Selain itu pula, menurut hemat saya, banyak saudara-saudara kita, kerabat, handai tolan kita, telah dan sedang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Dan tidak sedikit pula saudara, kerabat, handai tolan kita yang telah meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, kita juga paham dan mengerti bahwa masing-masing individu, keluarga, berbeda reaksi, berbeda tata cara perawatan dan pengobatannya. Misalnya penanganan atau pengobatan, melihat dari segi usia, perawatan dan pengobatan manakala ada komorbid atau penyakit bawaan yang diderita sebelumnya. Kesemuanya itu tiada lain adalah bertujuan agar kita mampu survive, agar kita mampu bertahan, agar kita mampu untuk melaksanakan hidup dan kehidupan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Agar kita juga dimampukan untuk melaksanakan hidup dan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini, menurut hemat saya, kita warga GKE harus mampu, sebagaimana tadi yang telah saya katakan, untuk realistis, dengan tentunya tanpa adanya kepesimisan yang berkelebihan. Kita warga GKE harus mampu untuk meningkatkan resiliensi, yaitu kapasitas psikologis individu untuk kita bangkit kembali dari kesulitan, untuk kita bangkit kembali dari ketidakpastian, ataupun untuk bangkit kembali dari kegagalan. Resiliensi juga menunjukkan kualitas personal dari warga Gereja Kalimantan Evangelis yang saya harapkan mampu dan bisa membuat seseorang bangkit, mampu untuk membuat seseorang menjadi tumbuh dan berkembang,
meskipun berada di situasi yang sulit. Sikap afirmatif atau keberpihakan atau perhatian kepada para penderita, para jemaat GKE yang terpapar pandemi COVID-19, kepada para keluarga yang keluarganya telah mendahului kita, menurut hemat saya, amat sangat perlu pendataan atau semacam database untuk menjadi sangat penting. Kita harus berupaya agar setiap warga gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun dia berada, selalu berada di pelukan, di jangkauan kita warga GKE. Atau setidak-tidaknya mereka tidak merasa jauh dari perhatian dan pelukan cinta kasih gereja Kalimantan Evangelis. Perhatian, cinta kasih, sapaan cinta kasih antar sesama warga GKE diharapkan menjadi salah satu obat penguat. Diharapkan akan mampu menjadi obat penghibur untuk membangkitkan semangat baru, semangat kebersamaan, semangat cinta kasih bagi kita sesama warga GKE sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu pula, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang saya kasihi, perkenankan saya dalam kesempatan yang baik ini, dalam persekutuan cinta kasih dan kabar terang ini, mengajak kita semuanya untuk melakukan quantum leap, suatu lompatan di dalam sikap tindak kita, suatu lompatan yang didasarkan pada nilai-nilai Alkitabiah, suatu lompatan yang mampu untuk menemukan makna hakiki dan tata cara serta tata kelola dalam kehidupan bersekutu, koinonia, melayani, diakonia, dan bersaksi, marturia. Suatu lompatan yang mampu memaknai dengan cerdas, cerdik, dan tulus dalam situasi dan kondisi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku yang terkasih, Gereja Kalimantan Evangelis adalah milik Tuhan. Milik kita bersama. Milik kita semua warga GKE sebagai anak-anak Tuhan. Kemajuan dan kejayaan Gereja Kalimantan Evangelis adalah hanya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kemajuan dan kejayaan Gereja Kalimantan Evangelis adalah cita-cita dari harapan dari para pendiri dan kita semua warga GKE. Mari yang saya cintai, para pendeta dan seluruh jemaat GKE yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita bersatu hati. Kita bersatu pikiran. Kita bersatu perkataan. Dan kita bersatu perbuatan. Menuju GKE oke. GKE yang terang dan GKE yang jaya. GKE yang mampu menjangkau yang tidak terjangkau. GKE harus selalu hadir melayani yang belum dan yang tidak terlayani. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta saudaraku semuanya, sebelum saya mengakhiri persekutuan cinta kasih dan kabar terang yang saya sampaikan ini, perkenankanlah saya untuk mengutip. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak pendeta, saya mengutip nas Alkitab yang saya kutip dari Alkitab Perjanjian Baru, Filipi ayat 12 dan ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita warga GKE dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala variannya dan membebaskan kita dari segala kesulitan sekarang ini. Serta terus kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan atas segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ateras Narang pada saat ini untuk membuka peribadatan kita di tengah masa pandemi. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami pun berterima kasih atas kerjasama Bapak Ibu Saudara untuk dapat mematikan suara mikrofon demi ketertiban dan hikmatnya ibadah kita saat ini. Terima kasih. Saudaraku, dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saudara, mari saat ini kita arahkan sepenuhnya keberadaan kita untuk kita tetap dan selalu akan memuji-muji kebesaran dan kuasa kasih Tuhan. Kita masuk dalam saat yang teduh. Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2, bila kulihat bintang gemerlapan. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan berdiri. Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, mengakui dosa kita dan mengucap syukur atas kasih Tuhan. Koneksi Bluetooth dihentikan. Ketika saat ini Tuhan menghantar kami pada perjumpaan untuk semakin mengenal Pencipta, Juru Selamat, Pemilik kehidupan kami, maka jiwa kami pun memuji-muji Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami, apapun yang saat ini sedang kami rasakan, kami percaya kami tidak bergumul seorang diri. Ada Allah kami yang sangat mengerti, Allah kami yang sangat peduli atas situasi dan keadaan serta kenyataan yang kami rasakan hari-hari ini, secara khusus di tengah masa pandemi ini. Ya Bapa, ketika saat ini kami merendahkan hati bahkan diri kami mengaku di hadapan Allah Bapa yang Maha Tahu atas setiap dosa dan pelanggaran, kekurangan dan keterbatasan kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan dan berkenanlah Tuhan untuk mengampuni, menerima kami sebagaimana adanya kami. Sungguh kami mengucap syukur ketika Tuhan telah mengasihi kami tanpa syarat. Kasih yang senantiasa setia dan kekal. Kasih yang selalu dinyatakan tidak melihat bagaimana keadaan kami. Dan sebagai rasa syukur kami ya Bapa, kami ingin menyerahkan, mempersembahkan kehidupan kami. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan, baik bahkan tidak baik keadaannya, kami akan senantiasa mencari Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Bapa yang sangat mengenal siapa diri kami, bahkan melebihi diri kami sendiri. Terima kasih, kami sangat mengucap syukur atas perkenan Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara, di saat kita tidak mengerti akan kenyataan yang diperhadapkan bagi kita, terlebih dalam masa pandemi ini, kita meyakini bahwa kita tidak bergumul seorang diri. Oleh karena itu, mari saat ini kita terus berjalan bersama, berjalan di dalam iman, berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia mengerti, Dia peduli. Kita naikkan pujian kita, Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kembali kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama katakan dengan iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Saudaraku di dalam Tuhan, Salam. Saya percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya telah memimpin dan menuntun kita dalam ibadah ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama di masa pandemi ini. Saya mengambil firman Tuhan dari Perjanjian Baru Efesus pasal 5, memang satu perikop ayat 1 sampai 21, tapi saya akan membaca beberapa bagian yang penting untuk kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkarya melalui hamba-Mu dan juga melalui sidang jemaat Tuhan baik yang ada di sini maupun secara virtual di tempat masing-masing. Urapi kami sekalian ya Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi gaya hidup kami. Sehingga kami kuat di masa pandemi, kami menguatkan orang lain dan kami juga akan menang di masa pandemi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaatku, saya akan bacakan beberapa ayat dari Efesus pasal 5 ini. Yang pertama dari ayat 1 dan 2. Dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya akan loncati pembacaan ini ke ayat yang ke-18, 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu, yang khotbah itu para penyintas dengan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk dibagikan, untuk saling menguatkan dan bagaimana kita menang melawan COVID dengan berbagai akibatnya. Saya merenungkan, saya berdiri di posisi apa? Saya yakin bahwa penguatan ini yang pertama ditujukan kepada mereka yang sedang terpapar. Yang kedua, kepada mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dicintai karena pandemi atau karena COVID-19 ini. Ada juga yang harus dikuatkan karena terdampak dalam berbagai bidang, entah sosial, entah ekonomi, atau spiritual. Tetapi ada juga yang mesti dikuatkan mungkin karena kata Pak Teras Narang tadi terlalu pesimis. Jangan-jangan saya ini menunggu giliran, kapan saya kena. Dan itu mengurangi imun kita. Yang selanjutnya bisa juga terlalu optimis sehingga tidak peduli dengan protokol kesehatan. Saya berterima kasih karena saya menempatkan diri saya untuk berada pada posisi orang yang ingin menunjukkan cinta kasih. Pak Teras menggunakan bahasa orang yang realistis dengan situasi. Karena itu izinkan saya menyampaikan firman ini pada posisi untuk menunjukkan cinta kasih bahwa kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam iman untuk bersama-sama saling menguatkan dalam segala hal. Yang kedua, kemudian tentu ada banyak fokus penguatan. Bagaimana kita bisa menang melawan pandemi ini? Bagaimana kita bisa menang melawan COVID-19 ini? Yang pertama, kita bisa mengatakan saya harus sangat setia pada protokol kesehatan untuk bisa menang. Ada banyak kesaksian atau renungan yang mengatakan berbahagialah karena itu adalah obat. Itu bisa menguatkan imun kita. Kita senang dengan itu semua. Nah, dalam nas yang kita baca pada saat ini kita menemukan ada 2 keseimbangan agar kita bisa kuat, agar kita bisa menguatkan, agar kita bisa menang di masa pandemi ini, yaitu yang pertama bagaimana kita bisa melakukan aktivitas secara positif dalam aspek sosial, dalam aspek ekologis, secara adil dan benar. Tapi pada satu sisi kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita menguatkan spiritualitas kita secara langsung kepada Tuhan dalam doa, dalam nyanyian, dalam ibadah. Jemaatku, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Teks kita hari ini sekali lagi dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 dengan tema hidup sebagai anak terang. Saya mohon maaf ini menyebut nama Pak Teras Narang begitu. Saya dari awalnya mencoba untuk melihat teks-teks yang katakanlah memang memberikan penguatan langsung. Nah, tetapi ketika
beberapa hari yang lalu saya mempersiapkan khotbah saya untuk pembukaan semester di STT GKE, rupanya temanya adalah atau judul perikopnya anak-anak terang. Jadi saya pikir ini Pak Teras Narang pembukaannya, Pak Teras Narang biasanya suka mengemukakan istilah dengan anak-anak terang begitu ya, atau Teras Narang itu adalah terang. Nah, saya bilang ini bagus, ini kesempatan. Lalu saya ambil juga kesempatan ini. Tetapi saya percaya juga bahwa Nas ini ingin mengatakan sederhana kepada saya dan kepada kita semua. Bahwa supaya hidup kita kuat, supaya kita mampu menguatkan sesama di masa pandemi ini, maka kita harus hidup sebagai anak terang. Kita harus hidup sebagai anak terang agar kita bisa menjadi kuat dan bisa menguatkan sesama kita dalam situasi apapun. Ini pesan pertama yang saya dapat ketika saya membaca firman Tuhan. Dan nas ini merupakan nas dari Almanak GKE pada hari ini. Jemaatku, ada 12 sifat dalam nas kita kalau kita membaca apa yang dimaksud atau bagaimana kita bisa hidup sebagai anak terang. Ini kalau dibuat listnya cukup panjang begitu. Tapi ada beberapa misalnya dikatakan kasih, harum bagi Allah, kudus, bersyukur, baik, adil, benar, rendah hati, takut akan Tuhan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan rupanya nas ini Bapak Ibu, karena panjang tidak saya bacakan tadi, rupanya mengajarkan kita juga bahwa ada sisi yang harus dikalahkan oleh sifat-sifat yang positif, sifat-sifat terang ini. Dan sifat terang ini sekaligus menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan 12 sifat yang gelap yang dikatakan dalam Alkitab yang kita baca. Misalnya dikatakan ada kata cabul, cemar, serakah, kotor, sembrono, hampa, bebal, jahat, dan lain-lain. Saya kemudian merenungkan saudara-saudaraku yang terkasih bahwa 12 kata sifat yang jahat, yang gelap ini, jangan-jangan ini sumber corona begitu. Yang membuat iman kita, yang membuat imun kita juga menjadi lemah. Ada yang mengatakan corona merebak, kemudian kiamat mendekat begitu ya. Gara-gara sifat jahat yang ada dalam teks kita. Jemaat Tuhan, saya akan masuk kepada sifat yang negatif, sifat yang positif ini. Sifat yang positif ini menarik dikatakan ada tujuannya. Kalau kita mampu mempraktikkan sifat-sifat yang positif ini. Yang pertama ayat 2 mengatakan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Kristus dan kasih Kristus itu memang nyata dan pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua dikatakan pada ayat yang kelima, dengan mempraktikkan 12 sifat ini akan menghantar kita memperoleh surga. Kemudian ayat yang ke-9 mengatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan, perilaku, gaya hidup dengan 12 sifat yang positif yang mewakili kata terang ini, maka semua kehidupan kita akan berbuah kebaikan, kata ayat yang ke-9, berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan sifat yang negatif? Ini kalau membaca nas ini, Bapak Ibu, sebenarnya sangat tidak layak diucapkan pun jangan katanya. Ayat 3 dan 12 dikatakan jangan menyebut kata-kata. Apalagi ayat yang ke-7 mengatakan jangan berkawan dengan kata-kata itu. Ayat yang ke-11 katakan telanjangilah kata-kata itu. Jadi sebagai anak-anak terang dalam nas ini, agar kita bisa kuat, agar imun tubuh kita di masa pandemi ini bisa oke, kita mempraktikkan betapa sulitnya ya menjadi anak terang itu. Tapi pada sisi lain kita harus menaklukkan sifat-sifat gelap itu sendiri.
dalam bagian yang terakhir dari nas kita. Apa kekuatan, itu pertanyaannya, apa kekuatan anak terang untuk bisa menang? Rupanya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 dari pasal 5 ini memberikan dua bagian yang sangat penting, dua aspek yang sangat penting jemaat Tuhan. Yang pertama dikatakan adalah kita harus melakukan aktivitas-aktivitas sosial ekologis yang positif. Jadi untuk menjadi anak terang, sekaligus untuk mampu memberi kekuatan kepada sesama di tengah segala kehidupan kita, maka kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif secara sosial ekologis. Dikatakan ayat yang ke-18 itu, jangan minum anggur, begitu ya. Jangan hidup karena hawa nafsu. Jadi sederhana. Saya membaca ada satu bagian yang menarik yang merenungkan. Jadi dikatakan sebenarnya ketika kita taat kepada protokol kesehatan yang dikatakan 3M itu ada semacam pesan tersendiri secara iman. Yang pertama misalnya kalau dikatakan kita menggunakan masker, mohon maaf saya ini tidak pakai masker, kalau saya mengatakan atau pemerintah mengatakan atau siapapun yang melakukan untuk tidak menggunakan masker, itu berarti kita mencoba untuk membatasi pembicaraan kita itu sebenarnya. Jadi kadang-kala mau mengatakan itu jemaat yang terkasih sulit ya, karena pendeta ini sering juga khotbah. Kadang-kadang bicaranya menjadi panjang begitu. Tetapi tutup mulut kita dengan masker ingin menunjukkan sebenarnya jangan terlalu banyak bicara, tetapi banyak bertindak, sekaligus jangan berbicara tidak sesuai dengan kebenaran, apalagi memberitakan berita-berita hoax di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau dikatakan mencuci tangan, ada yang mengatakan itu berarti cuci dosa. Jadi mencuci tangan berarti kita diingatkan juga untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk hidup etis. Nah, nas kita yang mengatakan jangan minum anggur juga mengarahkan kita ke sana agar kita hidup kudus, agar kita hidup beretika, agar kita hidup sehat dan bersih. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita hidup sehat, kalau kita hidup bersih sekali lagi, maka kita akan mampu menang terhadap COVID-19 ini. Dan ini pasti menguatkan kita bersama. Cuma Tuhan, ayat yang ke-21 juga memberikan irama yang sama. Dikatakan agar kita berperilaku rendah hati. Saya mencoba mengaitkan ini jemaatku yang terkasih dengan nas sesudahnya. Jadi berperilaku rendah hati berarti menempatkan semua orang sebagai keluarga besar. Jadi apapun situasi yang dialami oleh keluarga kita, saudara kita, entah karena terpapar, entah karena berduka, kita menempatkan mereka sebagai keluarga, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, dan bersimpati serta berempati sedemikian rupa bahwa mereka menjadi keluarga kita. Mereka harus dikuatkan dalam segala hal. Untuk itu kita memerlukan sifat yang rendah hati agar kita bisa menerima orang sebagai keluarga. Di mana masa-masa seperti ini, maka firman Tuhan untuk mengajak kita agar rendah hati dan menempatkan orang sebagai keluarga adalah nilai yang sangat positif. Jadi dua nas ini mengajak kita jemaat Tuhan bagaimana kita bisa saling menguatkan, sekaligus bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa menang dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif dalam aspek sosial ekologis. Yang kedua, dikatakan bahwa kita juga harus melakukan aktivitas-aktivitas spiritual agar kita kuat, agar kita bisa menguatkan, sekaligus agar kita bisa menang. Ayat 19 mengatakan, mari kita bersaksi, mari kita menginjili dengan segenap hati. Melalui mazmur, melalui nyanyian, melalui doa, melalui ibadah. Apa yang dilakukan oleh Majelis Sinode pada hari ini
adalah bagian kami untuk menunjukkan aktivitas spiritual bersama. Bahwa melalui ibadah ini, melalui kebersamaan ini, kita telah saling menguatkan. Kita telah saling menerima di dalam kebersamaan. Tetapi penekanan yang penting dari ayat ini adalah dengan segenap hati. Itu muncul dari hati kita. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, dengan hati yang baik, maka semua nyanyian, semua doa kita, semua ibadah kita akan berkenan kepada Allah dan benar-benar akan menguatkan satu dengan yang lain. Ayat yang terakhir pada ayat 20 dari bagian nas kita dikatakan bahwa kekuatan spiritual berikutnya adalah selalu bersyukur senantiasa di dalam Tuhan Yesus bagi Allah. Apapun situasi kita, saya bisa merasakan, saya bisa bersimpati dalam kasih Tuhan kepada keluargaku yang sedang sakit, kepada keluargaku yang sedang berbeban, kepada keluargaku yang sedang berduka. Tetapi nas ini sekaligus juga mengajak kita untuk tetap senantiasa bersyukur, bahkan pada saat sakit dan saat berduka. Jemaat Tuhan, menjadi anak terang. Itu pesan nas kita sekali lagi, agar kita kuat dan agar kita mampu menguatkan. Saya sebenarnya ingin menggoda Pak Teras Narang begitu, dengan nama terang ini untuk memberikan kesaksian singkat jika bisa begitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa memberikan kami kekuatan, karena beliau ini memang benar-benar terang di antara kita. Dan semua orang pasti juga telah dipilih, pasti juga telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang. Karena identitas orang Kristen itu adalah menjadi terang dunia. Demikian disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Sekali lagi sidang jemaat, semua perilaku di atas pasti mampu kita lakukan. Dan itu memberi optimisme yang realistis. Agar kita kuat, agar kita menang melawan COVID dan semua dampaknya di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, secara sederhana mengingatkan kami di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini, bahwa agar kami kuat, agar kami mampu menguatkan, maka kami harus menjadi anak-anak terang. Kami harus berpikir positif dan juga kami harus berperilaku positif. Dan semuanya itu akan membuat kami bahagia, imun tubuh kami juga akan semakin meningkat. Terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh agung dan mulia dalam situasi seperti ini. Bapa yang di surga, secara khusus pada saat ini kami bersimpati. Kami berdoa. Kami ingin menjadi anak-anak terang bagi kawan-kawan kami, bagi keluarga kami yang menderita COVID-19. Bagi mereka juga yang berduka karena kehilangan disebabkan oleh sakit ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja secara agung, secara ajaib, agar mereka bisa disembuhkan, agar mereka bisa dihiburkan. Tetapi pada saat yang bersamaan kami percaya bahwa Tuhan juga memakai kami, memakai gereja-Mu ya Tuhan, agar kami bisa juga memberikan kekuatan kepada para penderita COVID-19 dan kepada mereka yang berduka. Kami juga berdoa kepada rekan-rekan kami, kepada sahabat, kepada keluarga kami yang terdampak karena pandemi COVID-19, baik secara sosial, secara ekonomi, maupun secara spiritual. Tuhan Bapa yang di surga, dengan kasih cinta Tuhan, Engkau datang kepada mereka,
Engkau memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pada saat yang bersamaan mereka juga tetap optimis dan realistis untuk menghadapi semua ini. Sehingga dengan pasti mereka melangkah di dalam Tuhan untuk menyelesaikan semua dampak ini. Dan pada saatnya bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Bapa kami yang di surga, kami doakan tim medis. Kami doakan pemerintah yang berupaya maksimal untuk mengatasi, untuk melawan COVID-19 ini. Engkau bekerja, engkau memberikan kesehatan, engkau memberikan kebijaksanaan, engkau memberikan kekuatan, engkau memberikan juga daya dan dana yang cukup ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas tim medis, atas pemerintah kami. Kami doakan gereja Kalimantan Pengelis, sinode, resort, dan jemaat, pendeta, penetua, diakon, dan semua fungsionaris GKI. Pakai kami ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar kami juga terlibat bagaimana caranya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ada banyak gerakan yang dilakukan di tingkat sinode, resort, dan jemaat. Ada banyak gerakan yang dilakukan oleh pendeta, fungsionaris GKI, bahkan warga jemaat Tuhan. Engkau berkati semua proses itu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami doakan juga pada saat ini, kami satu persatu, dalam semua tugas panggilan kami, dalam semua pekerjaan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak terang. Pakai kami ya Tuhan, di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Dengar seru doa kami, yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, yang bersama-sama mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, mengingatkan kita meski di tengah masa pandemi ini, untuk kita tetap menjadi anak terang, menjadi kuat dan menguatkan. Ini saatnya, ini waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Demikian pujian yang akan kita sampaikan bersama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Tentu dia yang salah daya mama. Waktumu bersama kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, katakan kembali, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah ini iman kami bersama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, dipersilahkan untuk duduk kembali dan kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Umum, Bapak Pendeta Satria untuk menutup ibadah kita. Dipersilahkan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang saya hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kami dari MPH Sinode Gereja Kalimantan Pengelis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Bapak Dr. Agustin Terasnarang Esa yang telah menyampaikan pengantar bagi kita. Kemudian yang kedua kepada Bapak Pendeta Dr. Kinurung Maleh Maden selaku pengkhotbah yang juga adalah Wakil Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Pengelis, kemudian Ibu Mesisita yang telah memimpin kita dalam liturgus. Kemudian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim multimedia Majelis Sinode GKE yang telah mempersiapkan ini semua. Kami menyampaikan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua warga Gereja Kalimantan Pengelis yang ambil bagian dalam ibadah penguatan ini. Harapan kami ibadah ini mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan warga Gereja Kalimantan Pengelis dimanapun berada, sehingga kita senantiasa boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan, terlebih ketika kita menghadapi masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, kami beritahukan bahwa ibadah kita minggu depan tetap kita laksanakan seperti biasa, yaitu pukul 19 WITA atau pukul 18 WIB, di mana untuk membawa kita dalam pengantar, kami meminta salah satu dari unsur ketua Majelis Sinode GKE. Dalam hal ini, kami minta dengan hormat, yaitu Ibu Ari Egahni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan seandainya Ibu Kekasih nanti berhalangan, maka akan kami gantikan dengan unsur ketua yang lain. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada minggu yang akan datang, dengan penuh kasih dan dengan penuh hormat kami minta
kepada orang tua kami, yaitu Bapak Pendeta Tawar Suwarji, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, menguatkan kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam. 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 Terima kasih. Selamat malam.